Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai video kedua ya. Iwan, dasarnya saya adalah di Facebook advertising dan marketplace gitu ya. Cuman saya sekarang cenderungnya ke arahnya Facebook Ads. Kan kalau di Facebook Ads kita mainan harganya agak enak dan untuk scale up-nya juga lebih nyaman daripada kalau di marketplace. Marketplace teh rawan pisan gangguan. Jadi misalnya ada customer datang ke toko kita, di bawah kan ada produk serupa, terus harganya juga gila-gilaan gitu ya. Belum lagi banyak pemain fake order di sana gitu. Jadi saya kurang nyaman, arahnya kalau sekarang lebih ke arah Facebook Ads. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi kalau misalkan saya akan memberi manfaat kepada kuratif, antara saya menjadi pemasar atau bareng sama Iwan memasarkan gitu ya, itu akan kuratif akan mendapatkan banyak manfaat, atau Iwan akan mendapatkan banyak manfaat kalau kita bermainnya di Facebook Ads, karena saya ada ilmu jadi sudah praktek gitu ya. Nah, di Facebook Ads ini apa aja yang diperlukan sih? Pertama, kita perlu yang namanya media gitu. Kita perlu, ya bukan media, business manager. Kita perlu namanya business manager. Business manager Facebook. Di business manager Facebook ini perlu akun FB lama yang idealnya masih aktif. Mungkin akunnya Iwan kali ya, itu bisa. Kemudian butuh NIB, nomor induk usaha gitu, ini bisa online dan gratis. Ini penting kaitannya dengan legalitas usaha, karena Facebook semakin lama makin ketat, butuh berbagai macam surat ini kalau nanti mau lancar ngiklan di sana gitu. Kemudian habis itu NIB-nya ini butuh debit atau kartu kredit untuk pembayaran. Itu di Mandiri. Ini aja dulu sesuai urutan prioritasnya: Jenius, BCA, Mandiri, atau kartu kredit gitu. Pertama butuh ini mah nggak butuh duit, semuanya bisa dikerjain tanpa uang gitu. Kemudian setelah business manager, kita butuh produknya, proses product fit. Berarti dimulai dari memilih audiens yang mau dilayani dan memilih produk yang mau dijagokan, memilih produk jagoan lah ya. Nah, memilih produk jagoan ini juga kaitannya dengan ya ada riset gitu kan. Risetnya kan tadi kalau bisa ada kompetitor, kalau bisa bagus kalau ada kompetitor gitu. Yang kemarin iceberg, tip of iceberg itu loh. Dari kompetitor bisa ngejual 1000 produk, sebetulnya ada potensi 100.000 produk bisa dijual. Jadi kita tanpa perlu edukasi banyak, masyarakat udah familiar, itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada produk baru. Saksinya saya. Gitu ya, bagus kalau ada kompetitor. Kemudian buat sedikit lebih baik itu
lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi misalkan produk kompetitor yang laku adalah heksagonal A gitu ya, terus kita bikin yang sama kurang lebih, terus mainin harga lebih murah gitu, itu berarti kan sedikit lebih baik gitu ya. Enggak, mendingan kita bikin heksagonal tapi beda gitu, heksagonal juga tapi berbeda dari produk kompetitor, maka tanpa mengurangi harga dan saingannya juga nggak terlalu berat, bahkan mungkin bisa mengaktifkan impression atau orang-orang yang belum membeli itu menjadi lebih tertarik sama beli barangnya kita gitu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah suppliernya harus teruji ya, bukan teruji, suppliernya bisa diandalkan. Nah ini tugas kita juga nih, karena idealnya scalable. Karena kalau nanti udah dites barang di Facebook Ads bisa nge-scale-nya beberapa trik gitu ya, tapi segampang misalkan 100.000 menang 3 penjualan gitu ya. Ya kita naikin ke 1 juta itu bisa dapat 25 atau 20 penjualan gitu. Jadi bukan segampang itu ya, maksudnya ada trik-trik ke arah sana. Jadi untuk nge-scale-nya tuh kalau udah ketemu produk winning di bagian digital marketing tuh agak mudah men-scale-nya. Nah, adapun di bagian supplier atau para pengrajin itu mungkin nggak segampang itu kan, karena si pengrajin itu mungkin makanya dilihat gitu scalable dalam arti si bahan-bahannya pada ada nggak gitu kan, terus tenaga kerja ahlinya ada nggak gitu, kapasitas maksimalnya berapa, beban kerja yang maksimal mereka bisa tanggung berapa, itu menjadi faktor yang ngaruh gitu ya. Selain produknya fit, supplier juga bisa diandalkan gitu ya. Cuman ini kan proses lah ya. Jadi kalau Iwan sempat bilang mah banyak yang minta dikunjungi. Ya ini harta karunnya mungkin, hidden gem-nya mungkin ada di situ yang dikunjungi gitu. Atau misalkan Pak Roni bisa memproduksi gitu kan, bisa produksi. Itu nggak tahu deh itu Pak Roni sendiri yang produksi atau punya pengrajin gitu ya. Tapi kalau misalkan ada ide dari kita nih, kita bikin produk ayu melayani spesifik problem iya, tapi loba market share-nya dan booming, ya itu juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi intinya proses produk ini business manager buat ngiklannya, wadah buat ngiklan, terus ini proses product fit-nya buat memilih produknya gitu ya. Nah sekarang ke bagian yang ada biayanya. Pertama, kita butuh website kan. Nah, website ini udah masuk komponen biaya nih. Ambilnya di kalau saya di Bantai Host. Ini satu paket dengan kelas kakak premiumnya 3 master itu. Mereka ngasih Bantai Host buat kita, buat peserta gitu. Kenapa Bantai Host menjadi penting? Karena Bantai Host penting itu gini ya. Jadi kemana dijelasin ya. Jadi ilustrasi pentingnya ya gini, Bantai Host. Aduh, kemana? Bantai Host, ya udah saya coba jelasin ya. Bantai Host kenapa penting? Karena ketika kita ngiklan, diklik 100 orang misalnya, itu yang nyampe ke website kita tergantung kualitas host gitu. Nah, pada prakteknya ketika saya belum tahu soal
hostingan sebelum pakai hostingan, rasio klik nyampe full load website itu di 40%. Artinya dari 100 orang klik iklan, 60 back gitu ya, 60 nggak sampai lihat website full kita gitu. Artinya dari 100 orang, ibaratnya kayak ada orang nyebar flyer di jalan gitu. Nah, begitu dikasih tahu petunjuknya, misalkan nyebar di kelurahan, tempatnya di tempat PS gitu. Nah, yang berhasil datang ke PS itu cuma 40 orang gitu, yang 60-nya gagal gitu. Gitu gambarannya gitu. Nah, setelah pakai host, setelah pakai Bantai hosting, rasionya meningkat stabil di kurang lebih 70%. Jadi 100 klik 60 lah 70-an ya, 70 selamat sampai web dan baca penawaran kita gitu. Jadi ini Bantai host. Biayanya berapa? Tergantung harganya antara 300.000 sampai 700-an ribu per tahun. Tergantung apakah namanya .com, .co.id, .co gitu ya. Ini Bantai host. Nah, kemudian kita butuh lagi yang dipakai adalah Berdu untuk bagian ininya. Kalau dulu kan WordPress-nya, nah kalau di kita Berdu, karena Berdu sudah mumpuni sekali dari berbagai macam fitur gitu. Kita pakai Berdu. Berdu harganya berapa? Paket paling murah dulu aja. Paket paling murah, yaitu 75.000 per bulan. Nah, ini. Jadi kita sudah Business Manager gratis, proses produk fitman sambil jalan gitu ya. Kemudian website. Nah, website yang udah mulai ada uangnya nih. Gitu. Baik, videonya dibagi dua ya, karena ini udah 13 menit. Kita jumpa ke video materi yang sama tapi part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.